Salam Pamuji Rahayu, salam budaya dan salam bingkai desa. Teknologi perkapalan Cina mempunyai sejarah yang lama sejak dinasti Han pada tahun 200 sebelum Masehi hingga 220 sebelum Masehi. Meskipun sejak 500 tahun sebelum Masehi, orang-orang Cina sudah mengembangkan beragam jenis kapal dalam berbagai ukuran. Hingga abad ke-7, kecil sekali peran kapal Cina dalam pelayaran laut lepas. Pada masanya terukir tegas di sebuah sudut dinding Candi Borobudur. Jauh sebelum Cheng Ho dan Columbus, para penjelajah Nusantara sudah melintasi sepertiga bola dunia. Orang Jawa adalah orang yang sangat berpengalaman dalam seni navigasi, sampai mereka dianggap sebagai perintis seni paling kuno dalam hal ini. Meskipun banyak yang menunjukkan bahwa orang Cina lebih berhak atas penghargaan ini, dan menegaskan bahwa seni itu diteruskan dari mereka kepada orang Jawa. Namun sejarah mencatat, orang Jawa sudah berlayar menuju ujung selatan benua Afrika, yakni Tanjung Harapan hingga Accra di Ghana, Afrika Tengah, bagian barat. Orang Jawa juga mengadakan hubungan dengan Madagaskar, di mana sekarang banyak dijumpai penduduk asli Madagaskar yang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan orang Jawa. Puncak kejayaan perkapalan di Jawa adalah ketika orang Jawa berhasil membuat kapal Jung Jawa pada abad ke-8 dan tercatat sebagai kapal terbesar dalam sejarah dunia. Berdasarkan relief kapal di Candi Borobudur membuktikan bahwa sejak dulu nenek moyang kita telah menguasai teknik pembuatan kapal. Bahkan jika melihat relief pada Candi Borobudur, tergambar bahwa masyarakat Jawa telah berhasil membangun perahu bercadik yang kemudian disebut sebagai kapal Borobudur. Kapal Borobudur telah memainkan peran utama dalam segala hal dalam mengabarkan kemajuan dunia pelayaran Jawa selama ratusan tahun. Memasuki awal abad ke-8, kapal Borobudur digeser oleh Jung Jawa, kapal raksasa dengan 3 atau 4 layar. Menurut sejarawan Anthony Reid, kata Jung digunakan pertama kali dalam perjalanan rahib Odoriko serta John Hunt de Marignolli dan Ibnu Battuta yang berlayar ke Nusantara pada awal abad ke-14. Sebutan Jung diketahui berawal dari sebutan bangsa Cina dalam bahasa Teochew yang menyebut kapal besar Jawa dengan sebutan Jung, dan dalam bahasa Hokkien menyebutnya sebagai Jun. Asal-usul kata Jung menurut sejarawan Pierre-Yves Menquin berasal dari bahasa Jawa kuno yang diterapkan untuk sebutan kapal. Hal ini dapat ditelusuri dalam sebuah prasasti Jawa kuno pada abad ke-9. Sedangkan Khasanah Melayu juga mengartikan Jung sebagai kapal yang hanya dimiliki oleh orang Jawa. Pelaut Portugis yang menjelajahi samudra pada pertengahan abad ke-16, yaitu Diego de Couto, menyebutkan orang Jawa lebih dulu berlayar sampai ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan, dan Madagaskar. Diego de Couto mendapati penduduk Tanjung Harapan berkulit coklat seperti orang Jawa, dan mereka mengaku keturunan Jawa. Pelaut Portugis ini memuji kehebatan kapal Jawa raksasa sebagai penguasa laut Asia Tenggara. Nama saya I Gusti Putu Ngurah-Sidana, jabatan pada saat Borobudur ekspedisi sebagai kapten kapal atau nahkoda kapal Samudra Raksa. Dari itu, pimpinan kami, TNI Angkatan Laut, memberikan amanah
sebagai kapten kapal Samudra Raksa untuk melaksanakan ekspedisi tapak tilas abad ke-8 melayarkan kapal Samudra Raksa dari Jakarta ke Ghana, di mana operasi ini dimulai 2 hari sebelum Hari Kemerdekaan, tanggal 15 Agustus 2003. Kapal Samudra Raksa melalui 9 etape. Etape pertama dari Jakarta menuju Seychelles, kurang lebih sekitar 29 hari. Selanjutnya etape kedua itu dari Seychelles menuju ke Madagaskar. Kemudian lanjut etape ketiga Madagaskar ke Richards Bay. Kemudian lanjut lagi etape keempat Richards Bay ke Durban. Kemudian ke Port Elizabeth. Kemudian ke Cape Town, ke St. Helena, dan terakhir di Ghana. Jadi dari etape-etape itu yang sangat berkesan pada saat kami berada di Madagaskar ya, karena pada saat kami tiba masyarakat Madagaskar menganggap kami sebagai nenek moyang ya. Kami diarak, kemudian dipertemukan dengan presiden ya, bahwa nenek moyang mereka telah sampai ke Madagaskar. Diego de Couto menggambarkan seberapa eksploratifnya masyarakat Jawa di waktu itu. Sejarah peran Jung Jawa bermula di era 1500-an, ketika orang Jawa dikenal menguasai kawasan Asia Tenggara dan menguasai jalur perdagangan rempah antara Maluku, Jawa, dan Malaka. Pertemuan dengan Jung raksasa dicatat oleh penjelajah barat Giovanni da Empoli, seorang pedagang Florentin yang mengatakan bahwa di tanah Jawa, Jung tidak berbeda kekuatannya dibanding benteng karena ia memiliki 3 dan 4 lapis papan yang tidak dapat dirusak dengan senjata artileri. Mereka berlayar bersama dengan wanita, anak-anak, dan keluarga mereka, dan semua orang menjaga kamarnya sendiri-sendiri. Kapal ini menjadi perhatian di kawasan Asia Tenggara karena teknologi yang digunakan dalam pembuatan kapal ini cukup unik. Jung Jawa dibangun tanpa menggunakan paku, seperti halnya pembuatan kapal Borobudur. Kapal ini terdiri dari 4 tiang layar dan dinding yang merupakan gabungan dari 4 lapis kayu, sehingga tahan akan tembakan meriam dari kapal-kapal Portugis. Kapal ini dilengkapi dengan 2 batang kemudi yang menyerupai dayung, serta layar berbentuk segi 4 atau layar tanja, atau layar laten dengan sekat bambu sebagai layar jung. Jung Jawa ini memiliki 4 tiang. Tali dan layar dibuat dari anyaman rotan. Kapal dibuat menggunakan bahan kayu jati, sedang pada waktu itu kapal Cina masih menggunakan kayu lunak sebagai bahan utamanya. Lambung perahu dibentuk dengan menyambungkan papan-papan pada lunas kapal, kemudian disambungkan pada pasak kayu tanpa menggunakan kerangka baut dan paku besi. Linggi haluan dan buritan kapal berbentuk lancip. Berat dari Jung Jawa juga bervariasi, dari kisaran 600 ton hingga 1000 ton. Ukuran Jung Jawa berdasarkan pada catatan Tome Pires dan Gaspar Correa juga sangat besar. Bahkan Jung Jawa tidak dapat menepi ke daratan karena ukurannya yang begitu besar, sehingga diperlukan kapal kecil untuk melakukan bongkar muat. Selain itu, Jung Jawa menurut Gaspar Correa melebihi besar dari kapal Flor de la Mar sebagai kapal terbesar Portugis pada waktu itu. Kapal Flor de la Mar dikenal memiliki kapasitas 500 orang pasukan dan 50 buah meriam. Namun jika dibandingkan dengan kapal Portugis, Jung Jawa memiliki ukuran 4 hingga 5 kali lipatnya.
Jung Jawa memiliki panjang 300 hingga 400 meter. Kapal milik Laksamana Cheng Ho hanya memiliki panjang 138 meter. Jung Jawa jauh lebih besar dan setara dengan kapal induk di masa sekarang. Lokasi produksi utama Jung diperkirakan di pantai utara Jawa sekitar Cirebon dan Selat Muria yang kini menjadi bagian daerah Demak dan Rembang. Pegu merupakan pelabuhan besar pada abad ke-16 dan juga memproduksi kapal Jung oleh orang Jawa yang menetap di sana. Catatan Barbosa menyebutkan tempat dan rute yang dikunjungi kapal-kapal ini meliputi Malaka, Cina, Kepulauan Maluku, Sumatera, Tenaserim, Pegu, Bengal, Palicat, Coromandel, Malabar, Cambae, dan Aden. Pada masa itu orang Cina melarang kapal-kapal asing memasuki Guangzhou karena khawatir kapal-kapal Jung Jawa akan menyerang dan merebut kota itu. Dikatakan bahwa satu dari Jung Jawa bersandar, maka akan mengalahkan 20 kapal Jung Cina. Lambat laun pelabuhan Malaka menjadi pusat perdagangan pada abad ke-15. Kota pelabuhan Malaka pada waktu itu praktis menjadi kota orang Jawa. Di sana banyak saudagar dan nahkoda kapal Jawa yang menetap dan sekaligus mengendalikan perdagangan internasional. Banyak tukang-tukang kayu Jawa yang terampil membangun galangan kapal di kota pelabuhan terbesar di Asia Tenggara itu, dan mereka memilih untuk menetap di wilayah tersebut. Kemampuan orang Jawa dalam membangun kapal juga menjadi modal untuk terus mengembangkan kapal-kapal besarnya. Kehadiran Jung Jawa pada dasarnya berfungsi sebagai kapal dagang dan juga kapal angkut militer. Berdasarkan pada catatan Duarte Barossa, Jung Jawa digunakan untuk melakukan perdagangan dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah. Sedangkan barang dagangan yang dibawa adalah beras, daging sapi, kambing, babi, senjata tajam, emas, sutra, kamper, hingga kayu gaharu. Selama era Majapahit, hampir semua komoditas dari Asia ditemukan di Jawa. Ini dikarenakan perdagangan laut ekstensif yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit yang menggunakan berbagai jenis kapal, terutamanya Jung Jawa, untuk berdagang ke tempat-tempat yang jauh. Ma Huan, penerjemah Laksamana Cheng Ho, yang mengunjungi Jawa pada tahun 1413 mengatakan bahwa pelabuhan di Jawa adalah tempat memperdagangkan barang dan menawarkan layanan yang lebih banyak dan lebih lengkap daripada pelabuhan lain di Asia Tenggara. Juga masih di era Majapahit, penjelajahan Nusantara mencapai prestasi terbesarnya. Ludovico di Vartema pada tahun 1470 hingga 1517 dalam bukunya menyatakan bahwa orang Jawa berlayar ke negeri jauh di selatan hingga mereka tiba di sebuah pulau di mana satu hari hanya berlangsung selama 4 jam dan udaranya lebih dingin daripada di bagian dunia manapun. Penelitian modern telah menentukan bahwa tempat tersebut terletak setidaknya 900 mil laut atau 1666 km ke selatan dari titik paling selatan Pulau Tasmania. Orang Jawa menggunakan sistem navigasi yang mantap. Orientasi di laut dilakukan menggunakan berbagai tanda alam yang berbeda-beda dan dengan memakai suatu teknik perbintangan sangat khas yang dinamakan Star Path Navigation. Pada dasarnya, para navigator menentukan haluan kapal ke pulau-pulau yang dikenali dengan menggunakan posisi terbitnya dan terbenamnya bintang-bintang tertentu di atas cakrawala. Pada zaman Majapahit, kompas dan magnet telah digunakan.
Selain itu, kartografi atau ilmu pemetaan telah berkembang. Penggunaan peta yang penuh garis-garis memanjang dan melintang, garis ram dan garis rute langsung yang dilalui kapal dicatat oleh kartografer Eropa. Sampai-sampai orang Portugis menilai peta Jawa merupakan peta terbaik pada awal tahun 1500-an. Ketika Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka pada tahun 1511, orang Portugis mendapatkan sebuah peta dari seorang Jawa yang juga menampilkan bagian dari benua Amerika. Kemudian Alfonso mengirim surat untuk Raja Manuel I di Portugal dan menyampaikan bahwa peta besar Pelaut Jawa telah berisi Tanjung Harapan, Portugal dan tanah Brazil, Laut Merah serta Laut Persia, Kepulauan Cengkih, navigasi orang Cina dan Gom dengan garis ram dan rute langsung yang bisa ditempuh oleh kapal. Dalam peta itu juga memuat dataran gigir atau hinterland dan menerangkan bagaimana kerajaan berbatasan satu sama lain. Kini keberadaan Jung Jawa tidak banyak diketahui oleh masyarakat Jawa. Hal ini disebabkan gagalnya regenerasi maritim setelah era Sultan Agung Mataram. Akibat dari sikap anti perniagaan juga menyebabkan Jung Jawa hanya menjadi cerita lama. Jung Jawa, kapal terbesar di dunia pada masanya, yang legendaris telah menjadi pengikat bangsa Jawa dengan bangsa turunannya di seberang benua dan terkait kehormatan, emosional, serta persaudaraan abadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Terus dukung kami untuk menghadirkan sejarah Nusantara agar generasi mendatang menjadi generasi yang tetap berbudaya dan mengenal sejarah Nusantara. Salam Pamuji Rahayu, salam budaya, dan salam bingkai desa.